atas petak, bukan di gedung sebuah kota. Mulia insan ada di akhlak, bukan di harta atau di rupa. Shalom, bonjour. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi untuk hari ini tanggal 7 April 2020, yaitu hari Selasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya kita tetap bersyukur atas hari yang kita jalani pada saat ini, atas kesehatan yang kita rasakan, dan segala berkat Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita mulai kegiatan kita dengan doa bersama. Tuhan kami yang baik, terima kasih untuk hari yang cerah yang Tuhan berikan, untuk kedamaian dan sukacita, untuk kesehatan dan kebersamaan dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dalam aktivitas kami. Biarlah kami Tuhan selalu bersyukur dan menikmatinya, dan dapat wawasan untuk selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kami, untuk kemajuan kami, bangsa kami, negara kami, dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang Engkau berikan ini menuntun kami lebih dekat kepadamu, muliakan Engkau dan mengasihi-Mu selalu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi kita pada pagi ini adalah Iblis tidak bisa membuat engkau berdosa. Kita baca bersama-sama ayat hafalan kita. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Penggoda itu tidak akan pernah dapat memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Ia tidak dapat mengendalikan pikiran kecuali pikiran itu diserahkan ke bawah kekuasaannya. Kehendak mesti setuju, iman mesti melepaskan pegangan dari Kristus, barulah iblis dapat menggunakan kekuasaannya atas kita. Tetapi setiap keinginan jahat yang kita sayangi memberikan kepadanya tempat bertumpu. Setiap perkara yang dalamnya kita gagal untuk mencapai standar ilahi merupakan sebuah pintu terbuka yang melaluinya ia dapat masuk untuk menggoda serta membinasakan kita. Dan setiap kegagalan atau kekalahan di pihak kita memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersalahkan Kristus. Ketika iblis mengutip janji, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ia tidak menyebutkan ucapan untuk menjaga engkau di segala jalanmu, yaitu pada segala jalan pilihan Allah. Yesus tidak mau keluar dari jalan penurutan. Sementara menunjukkan iman yang sempurna pada Bapanya, ia tidak mau menempatkan dirinya sendiri dengan tidak disuruh pada suatu kedudukan yang akan memerlukan campur tangan Bapanya untuk menyelamatkan dia dari maut. Ia tidak mau memaksa Allah datang meluputkan dia, dan dengan demikian gagal untuk memberikan kepada manusia satu teladan iman dan penurutan. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perkataan ini diucapkan oleh Musa kepada Bani Israel ketika mereka kehausan di padang belantara, lalu menuntut supaya Musa memberikan air kepada mereka dengan berseru, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Keluaran 17 ayat 17. Allah telah mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi mereka. Namun dalam kesusahan mereka meragukan Dia serta menuntut bukti bahwa Ia tengah menyertai mereka. Dalam keadaan kurang percaya itu, mereka berusaha hendak menguji Dia. Maka iblis pun mendesak Kristus untuk berbuat sedemikian juga. Allah telah membuktikan bahwa Yesus adalah anaknya, dan kini untuk meminta bukti bahwa Ialah anak Allah berarti menguji firman Allah, mencobai Dia.
Jika demikian, maka adalah benar meminta apa yang tidak dijanjikan Allah. Hal itu akan menunjukkan adanya kurang percaya serta benar-benar menguji atau mencobai Dia. Jangan hendaknya kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah untuk membuktikan apakah Ia akan menepati janjinya, melainkan karena Ia akan menepatinya, bukan untuk membuktikan bahwa Ia mengasihi kita, melainkan karena Ia mengasihi kita. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Akan tetapi iman itu sekali-kali tidak ada hubungannya dengan tindakan yang bersifat takabur. Hanya orang yang mempunyai iman yang sejati sajalah yang selamat dari sifat takabur. Sebab sifat takabur itulah pemalsuan iblis akan iman. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 121 dan 122. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini dan jauh sebelum kita ada, sejak nenek moyang kita Adam dan anaknya Kain, penggoda itu sudah melakukan usaha untuk mengendalikan pikiran kita, berusaha untuk membuat kita membangkang kepada Allah, menganggap remeh firman Allah, menganggap tidak berarti dan sepele perintah dan aturan yang Tuhan berikan, sehingga kita berada di bawah kekuasaannya, di mana seperti Hawa ketika dia diberikan pengantar atau bujukan atau rayuan yang membuat Hawa merasa bahwa dia berada di bawah kuasa perbudakan Tuhan, sehingga dia percaya kepada iblis bahwa dia akan bisa sama dengan Tuhan. Ternyata itu adalah upaya iblis, upaya si ular untuk mengendalikan pikiran Hawa. Dan demikian juga kepada Adam. Demikianlah Bapak Ibuku, saudara-saudariku, bahwa kita akan jatuh bila memberikan diri kita dikendalikan oleh kehendak iblis. Tetapi yang terpenting dari sini adalah ketika kita memberi persetujuan untuk memberikan diri kita dibimbing oleh Tuhan Yesus, ketika kita tetap berpegang pada Kristus, ketika kita tetap bersandar pada kuasanya, maka si penggoda itu akan gagal untuk mempengaruhi kita, memperbudak kita, dan membawa kita kepada kehancuran. Kita bukan orang-orang yang dibiarkan sendiri dalam menghadapi segala godaan-godaan iblis. Kita bukan orang-orang yang berjalan hanya dengan kekuatan kaki kita sendiri. Tuhan selalu ada bagi kita. Dia hanya meminta kita dengan kerelaan kita, memberi iman kita, membuat pengharapan kita hanya kepada Allah saja, sehingga Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Iman kita bukan sesuatu yang menjadi satu usaha membuktikan bahwa Yesus mengasihi kita. Iman kita, penurutan kita, segala ketergantungan kita kepada Allah bukan untuk membuktikan apakah Dia sanggup membebaskan kita dari segala dosa, tetapi hanya untuk menyatakan bahwa Yesus memang menolong kita, membimbing kita selalu, setiap saat, setiap hari, dan memberikan kita keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal-hal yang bersifat takabur dalam iman yang sejati. Iman yang sejati adalah satu keikhlasan, satu fokus, dan satu kerendahan hati, bukan takabur. Satu niat yang mulia, satu niat yang suci,
untuk tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah kami sadar bahwa hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah, hanya kepadamu sajalah Yesus kami berbakti. Biarlah Tuhan, hidup kami ada dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami setiap saat, setiap detik, setiap waktu diberikan kesadaran bahwa kami tidak bisa melakukan apapun bila kami terpisah dari kasih kemurahan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan tetap memegang tangan kami untuk bersama-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami tetap berdoa untuk kondisi dunia saat ini, kondisi bumi di mana ada virus COVID-19 yang menyerang hampir seluruh negara. Biarlah Tuhan kami dapat melewati ini dalam waktu yang segera. Dan Tuhan, semua virus ini dapat dibasmi dan kami diberikan kesehatan. Yang sakit juga diberi kesembuhan Tuhan. Dalam kondisi ini juga Tuhan kami berdoa supaya kiranya negara kami Tuhan tetap aman. Ekonomi walaupun menurun kondisinya, tapi tidak menjadi masalah. Sehingga keamanan negara kami tetap terjaga Tuhan. Bapa, anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan juga, mereka menghadapi kendala dalam belajar. Biarlah Tuhan, sekecil apapun usaha dan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru, bisa Engkau terangi hati dan pikiran mereka, para guru dan murid, untuk memahami dengan cepat pelajaran-pelajaran ini dengan baik, dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Biarlah Tuhan, mereka menjadi anak-anak bangsa yang cerdas dan memajukan bangsa dan negara kami. Biarlah hidup kami Tuhan, aktivitas kami hari ini dan selama hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami hidup dalam kasih kemurahan-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Buah delima ada kulitnya, begitu pula si buah jeruk. Berbuat baik ada balasnya, begitu pula berbuat buruk. Bonjour, Horace.